Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kalian pasti sudah menyimak semua video sebelumnya yang sudah dibahas oleh teman-teman saya. Nah, jadi saya di sini juga akan membahas nih, seperti teman-teman saya, membahas materi yang akan dibahas juga. Ya, cuman saya di sini akan membahas tentang gimana sih cara mendidik anak di era perubahan, tantangan apa yang menjadi orang tua tuh menjadi harus benar-benar mendisiplinkan anak. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada definisi perubahan, di mana definisi perubahan itu merujuk pada periode masyarakat yang mengalami transformasi yang signifikan, termasuk dalam pendidikan, teknologi, dan interaksi sosial. Fenomena ini menuntut adaptasi baru dari individu dan intuisi agar bertahan dan maju. Jadi, di era sekarang ini kita tuh dituntut untuk kita bisa mengikuti teknologi, karena zaman sekarang ini teknologi benar-benar sangat dipakai. Jadi kayak kita nih dituntut untuk bisa gitu. Next, ada dampak nih teman-teman. Apa sih dampaknya? Yang pertama ada membuka akses pendidikan yang lebih luas. Nah, dari kemajuan teknologi ini kita bisa nih belajar nggak dengan cara tatap muka lagi. Sekarang udah disediakan Google Meet, terus juga ada Zoom atau platform lainnya. Yang kedua ada namun juga menyebabkan homogenisasi budaya, tetapi dampaknya juga menyebabkan homogenisasi budaya. Pendidikan harus menyiapkan anak untuk bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas lokal mereka. Oke, selanjutnya ada perubahan teknologi. Kemajuan teknologi sekarang telah mentransformasikan cara belajar dan mengajar. Pendidikan berbasis teknologi kini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperluas pengetahuan di kalangan anak. Nah, sekarang itu banyak nih platform belajar yang bisa diakses oleh anak-anak, misalkan kayak ChatGPT atau mungkin ada Classroom atau Google Meet atau mungkin Zoom yang bisa mempermudahkan pembelajaran tetap berlanjut dan anak-anak juga bisa tahu gitu loh tentang pengetahuan yang lebih luas. Dengan ya mungkin sekarang ada yang namanya platform yang kayak contohnya kayak Canva, terus juga Gemini, terus ada Prezi. Nah, itu tuh bisa yang membantu anak-anak untuk memperluas pengetahuannya. Nah, yang ketiga ada pengaruh budaya. Budaya yang beragam mempengaruhi cara anak belajar dan pemahaman mereka terhadap dunia. Pendidikan harus mampu mengakomodasi perbedaan budaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Oke. Nah, ini nih masuk ke sini, yaitu tantangan global dalam pendidikan. Pendidikan di era global menghadapi tantangan yang signifikan, teman-teman, yang mempengaruhi akses, kualitas, serta keberagaman dalam lingkungan belajar. Nah, akses terhadap pendidikan, meskipun telah terjadi kemajuan dalam memperluas akses pendidikan di seluruh dunia, masih ada nih sekitar 263 juta anak dan remaja yang tidak bersekolah. Faktornya apa sih? Seperti kemiskinan, lokasi yang terlalu pelosok, terus juga budaya yang lokal, kontribusi besar terhadap kesenjangan akses. Jadi kayak contohnya masyarakat Baduy, mereka tuh sulit terakses oleh sinyal atau mungkin lokasinya selalu strategis. Nah, selanjutnya ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tetap menjadi isu pokok dengan adanya kesenjangan antara negara maju dan berkembang nih teman-teman. Penurunan kualitas pendidikan
dapat berdampak langsung pada hasil siswa dan daya saing global. Nah, selanjutnya ada nih diversitas dan inklusi. Pendidikan harus mencerminkan keberagaman masyarakat. Anak-anak dengan latar belakang berbeda harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua memiliki kesempatan yang sama dan merasakan diterima di lingkungan belajar. Jadi mau dia dari kalangan mana aja, kita juga harus merangkul, juga harus dikasih kesempatan untuk mereka belajar. Nah, selanjutnya ada kesiapan nih. Apa aja sih kesiapan dalam menghadapi perubahan? Yang pertama, ada sistem pendidikan perlu diadaptasi dengan cepat terhadap perubahan global seperti teknologi dan dinamika di pasar tenaga kerja. Kesiapan menghadapi perubahan sangatlah penting, teman-teman, agar anak-anak tidak tertinggal dalam era yang cepat berubah ini. Next. Nah, tantangan lokal dalam pendidikan. Tantangan pendidikan lokal mempengaruhi kualitas dan akses terhadap pendidikan, menciptakan ketimpangan dalam pemenuhan kualitas pendidikan di berbagai komunitas. Selanjutnya ada perbedaan sosioekonomi. Ketimpangan ekonomi menyebabkan perbedaan akses antara daerah yang kaya dan miskin, mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh anak-anak di masing-masing lingkungannya. Yang selanjutnya ada ketidakmerataan fasilitas. Fasilitas pendidikan yang tidak merata serta kurangnya ruang kelas dan bahan ajar yang memadai menciptakan hambatan nih bagi siswa dalam mencapai potensi mereka. Kenapa? Karena kayak yang tadi saya bilang, banyak daerah-daerah yang terpelosok yang tidak memadai ruang kelasnya atau bahan ajarnya, atau mungkin banyak hambatan lain. Nah, bagaimana sih kebijakan pendidikan lokal? Kebijakan yang diterapkan tidak perlu mencerminkan kebutuhan yang signifikan komunitas, berpotensi mengabaikan kekurangan dan tantangan yang dihadapi dalam pendidikan lokal. Nah, yang selanjutnya ada partisipasi komunitas. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat bervariasi nih, teman-teman. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan dukungan bagi siswa dan kualitas pendidikan di lingkungan. Nah, strategi pendidikan di era perubahan dalam menghadapi tantangan di saat ini. Penting untuk mengadopsi strategi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Nah, yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan. Dengan menggunakan perangkat digital, siswa dapat belajar secara mandiri dan berkolaborasi secara online, meningkatkan keterlibatan motivasi mereka. Nah, pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi fokus penting dalam pembentukan generasi yang beretika dalam bertanggung jawab. Melalui pengajaran, nilai-nilai integritas, empati, dan kerjasama, anak-anak dilatih untuk menghadapi tantangan sosial dengan bijak. Nah, pembelajaran seumur hidup. Konsep pembelajaran seumur hidup mendorong individu untuk terus mengembangkan diri. Pelatihan dan kursus yang ditawarkan secara berkelanjutan mempersiapkan anak untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan di dunia kerja. Nah, sebagai orang tua, keterlibatan orang tua itu sangat penting terhadap keberhasilan pendidikan anak. Kenapa? Melalui komunikasi yang baik dengan guru dan aktif dalam kegiatan sekolah, orang tua nih dapat juga mendukung perkembangan akademis dan emosional anak. Seperti kayak dia tuh suka dengan anak yang menjalankan hobinya, misalkan kayak mau support apa yang menjadi hobi anaknya. Nah, masa depan pendidikan anak ditentukan oleh kolaborasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan global dan lokal. Nah, memperkuat talenta lokal itu juga termasuk nih, teman-teman. Kita dalam menghadapi tantangannya.
Pendidikan harus fokus pada pengembangan talenta dengan memanfaatkan potensi masing-masing daerah. Program pelatihan dan beasiswa lokal dapat meningkatkan kemampuan anak untuk bersaing di pasar kerja nanti, di saat dia kerja nanti, yang semakin terintegritas di zaman sekarang. Nah, selanjutnya ada kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar sekolah, pemerintah, dan sektor swasta penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sinergi ini, sumber daya dan pengetahuan dapat digabungkan untuk menciptakan program yang lebih efektif dan relevan. Contohnya kayak ada yang namanya itu PKL Home Industry. Nah, dari situ kita bisa nih, sekolah itu bekerja sama dengan sektor swasta, kayak misalkan kayak pabrik atau mungkin home industry lainnya, seperti itu. Nah, inovasi dalam kurikulum. Kurikulum harus diadaptasi untuk memasukkan teknologi dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, meningkatkan kesadaran global. Pendidikan di era globalisasi harus mengajarkan nilai-nilai toleransi dan pemahaman antar budaya nih teman-teman. Program pertukaran para pelajar dan integrasi isu global dalam pembelajaran bisa meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial anak. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan dari kami, pemaparan dari saya dan teman-teman saya sebelumnya bermanfaat untuk kalian. See you.